Elakae kutha Malang awe ngajak para kadang kabeh nyambut gawe Elakae kutha Malang awe Tuwa muda padha giat wis mestine. Ya itu satu koplet aja ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Oma Ijo. Untuk kesempatan kali ini saya bersama tokoh Malang Raya, yaitu Pak Penny Suprapto. Jadi beliau ini adalah mantan wali kota Malang yang ke-10, mantan wali kota ke-10. Jadi apa yang ingin saya sebenarnya tanyakan kepada beliau adalah tentang sejarah dari perjuangan beliau. Jadi mulai beliau dulu menjadi aktivis mahasiswa sampai beliau menjadi wali kota Malang dan kemudian harus berjibaku dengan partai yang dibangunnya sendiri dengan susah payah. Dari membangun dari nol dan tidak ada namanya PDI Perjuangan sampai kemudian besar dan beliau harus meninggalkan partai kesayangannya tersebut. Namun beliau tetap saja hati kecilnya tetap kepada perjuangan-perjuangan yang mendasarkan pada asas kerakyatan, jadi yang membantu rakyat, benar-benar ingin berjuang dan berdedikasi penuh. Jadi Pak Penny ini sangat berdedikasi kepada masyarakat. Beliau adalah sampai beliau menjadi bapak pembangunan kalau menurut saya pribadi di Kota Malang ini, karena saya mengikuti dari kecil Pak. Saya sebagai orang asli Malang, jadi memahami banget bagaimana tahap-tahap dari perjuangan Kota Malang sampai ke Pak Penny gitu. Jadi Pak Penny sakit cerita dengan masalah bagaimana dulu pertama kali memutuskan untuk menjadi aktivis gitu. Kalau boleh cerita silakan dimulai dari mana, jangan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Yanje. Lama tidak ketemu. Iya Pak. Saya sampaikan selamat, beriring doa mudah-mudahan corona segera dapat diselesaikan dan masyarakat kembali dalam aktivitas untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi saya itu masuk Kota Malang itu pada tahun 1965-66. Nah, waktu itu masih rame-ramenya G30S. Jadi saya kalau dari Blitar ke Malang itu mengalami banyak cegatan-cegatan jalan karena pemeriksaan dan sebagainya. Nah, lalu saya di Malang, ya maaf karena wong desa, saya wong desa, jadi Malang itu tidak tahu yang seperti apa, tidak tahu, tidak punya saudara, tidak punya kenalan, tetapi saya punya tekad untuk bisa melanjutkan kuliah di IKIP Malang, namanya IKIP yang sekarang menjadi UTM. Saya datang ke Malang ini dengan berbekal 2 potong pakaian, 2 setel pakaian yang ada koper kecil dari sengnya. Iya, zaman dulu. Zaman kita itu. Nggak tahu sekarang di mana itu koper. Sekarang ada. Ya. Jadi saya datang di sini itu nggak ada yang saya cucuk. Lalu saya bagaimana ya ini, di mana tidur di mana, wong yang tidak banyak, tidak
membawa uang banyak, jadi hanya uang untuk makan aja. Iya. Nah, saya maaf barangkali agak aneh ini. Saya tidur di rumah yang belum jadi dibangun. Jadi Di daerah mana nih Pak? di daerah Jalan Jombang. Oh iya, Jalan Jombang. Saya kadang kalau lewat di situ saya masih melihat rumah itu. Teringat dengan itu. Iya, masih melihat rumah itu ya sekarang ya. Jadi Jalan Jombang nomornya tidak saya beritahu. Itu belum jadi. Belum jadi. Iya, jadi kalau pagi itu tukang-tukang yang mau melanjutkan itu datang, saya bilang aja terus terang sama tukang-tukang itu, dan tukang-tukang itu juga tidak mempersoalkan. Panjang belum ditempati oleh pemiliknya, nah saya boleh tidur di situ. Tapi ya begitu, belum ada ininya ya, kamar-kamar dan sebagainya. Saya tidur seadanya. Tetapi begitu saya daftar, saya kenal dengan banyak mahasiswa lama di situ. Antara lain namanya Sakun. Lalu ada lagi yang namanya siapa itu ya, orang Tulungagung, Kasdu, Mas Kasdu. Terus omong-omong, "Dek dari mana?" "Oh, saya dari Blitar." "Terus sekarang tidur di mana?" Akhirnya enggak punya tempat tidur. Saya lagi mana-mana. Udah anu aja, itu tidur aja di asrama. Asrama Jalan Magelang nomor 2 itu. Itu dulu asrama mahasiswa. Nah, kebetulan waktu itu kan mahasiswa yang lama itu kan libur, jadi banyak tempat yang kosong. Nah, namanya Kasdu itu ketua asrama di situ. Itu loh, lalu saya ditampung di situ. Nah, kebetulan Mas Kasdu ini adalah aktivis di MNI. Oh, Itu di situ omong-omong. Nah, akhirnya diajak aktif di situ. Memang saya mempunyai pikiran juga bahwa memang lebih namanya pemuda itu harus punya aktivitas, baik itu aktivitas sosial maupun aktivitas politik. Di saat itu saya sering ketemu dengan senior dari BMNI itu, dan akhirnya karena saya punya banyak waktu, lalu saya agak mendapatkan perhatian lah dari senior. Nah, tetapi saya berangkat dari rumah itu tanpa sangu, maaf ya, sangu dalam bentuk uang ya, sebenarnya karena bapak ibu saya, mohon maaf, memang dia orang kecil tetapi berjiwa besar. Artinya ketika saya pamit mau kuliah itu, lah terus biayanya apa tolong mau bapak ibu dia orang itu. Lalu saya bilang, "Pak, Bu, kula nyobi ten Malang, mungkin kula dalam waktu, kalau saya akan mencoba nanti kalau dalam waktu 3 bulan saya pulang." Jadi saya kata, tapi kalau 3 bulan saya belum pulang, saya berarti berhasil dan terus begitu. Jadi dari masih pramahasiswa itu saya mempunyai tekad yang kuat untuk menyongsong hidup ini, karena saya punya keyakinan bahwa besok pasti terbit matahari lain. dari masih pramahasiswa. Karena itu saya bilang pamit sama itu bapak saya seperti itu. 3 bulan saya pulang berarti saya gagal, tapi kalau 3 bulan saya masih belum pulang berarti saya lanjut. Nah, juga semuanya itu serba kebetulan. Waktu itu ada dies natalis dari itu, menjelang dies natalis lah. Dies natalis itu kan dibutuhkan tulisan ini itu kalau dulu itu. Nah, kebetulan saya karena tidak ada kegiatan dan memang ya butuh saya hanya makan saja, itu saya ikut
ada panitia yang kerjakan ini itu saya nimbrung di situ, saya bantu ini itu. Nah, tulisan saya itu dinilai bagus, tulisan di spanduk, tulisan di kertas tadi dinilai bagus, sehingga saya lalu bahwa itu ditampung untuk menjadi bagian dari kepanitiaan itu, yang saya disuruh tulis spanduk ya sembarang. Nah, dari situ saya mendapatkan ya, sedikit dana untuk beli makan. Nah, tukang dekor lah ini. Tukang dekor. Iya kan. Nah, itu. Nah, saya ngerangkai bunga barang itu dinilai bagus. Oh iya. Gitu, kalau ada acara gitu saya ngerangkai bunga itu. Nah, kemudian di Malang itu ada biskup yang dulu namanya Biskup Merdeka di Jalan Wahyu Rama. Nggih, murah. Merdeka. Ya, di situ itu kalau sekarang reklame kan sudah bagus-bagus, dulu kan enggak, kan ditulis di kaca gitu. Iya. Itu saya ke situ, saya nulis reklamenya di Biskup itu. Jadi kalau ditayangkan ya masih sederhana ya, itu di kaca itu tulis gitu, lalu di sorot itu. Masih ada foto-fotonya, mereka sudah nggak ada lagi. Waktu itu mana bisa, iya. Untuk makan aja susah. Emang ya? Ya, lebih-lebih juga HP kan belum ada. Iya. Saya tidak punya. Jangankan HP, telepon rumah aja jarang. Nah, itu. Jadi kondisinya memang masih sangat sederhana. Oke. Kemudian saya punya kenalan lagi di pasar besar itu namanya Ngadi. Pak Ngadi itu mempunyai jejak jual arloji. Pasar besar. Ya, beda. Nah, sehingga kebiasaan saya menulis itu juga saya cobakan di plat wisernya jam. Ada arloji. Nggih. Plat wisernya itu ya, ada gambarnya Di dalamnya ada tulisan. Nah, itu Misalkan kayak partai ke apa ya, gitu. Samson 17 Yebel gitu. Oh, gitu. Itu saya nulis. Saya juga tidak mikir itu apa mesinnya itu bener sama dengan mereknya, yang penting saya dapat upah dari situ. Salah. Seniman ngomongnya. Dari situ sehingga saya itu bisa makan, bisa melanjutkan kuliah. Ya. Lalu saya lulus sarjana muda tahun 70. BA dulu namanya Bachelor of Art, itu masih model lama itu. Nah, lalu saya pulang ke rumah. Oh, dari ngerusakan doktoral pulang dulu. Oh, belum. Saya pulang, lalu di sana juga kondisi bapak ibu saya juga masih belum punya rumah, jadi masih kontrak di tempatnya orang desa yang rumahnya besar, kita mengambil sebagian, kita sekat, masih seperti itu. Lalu saya mencoba, karena dari IKIP backgroundnya pendidikan, saya mencoba berhubungan dengan guru-guru di sana, lalu saya ajak mendirikan SMA. SEMEA ya. Di SEMEA di Sengat namanya, Sengat Gitar. Itu sampai saat ini ada Pak itu? SEMEA. Katanya sih sudah digabungkan dengan negeri juga. Oh, apa nama SEMEA-nya? Ya, SEMEA Sengat. SEMEA Sengat. Oh, ya. Ya. Lalu tempatnya itu ada tempatnya orang kaya di sana, namanya Pak Marni, yang berapa ruangan itu, kelas itu kita pakai untuk SEMEA itu. Nah, ini sampai dengan tahun 71 SPA ya. Tahun 71 kan ada pemilu yang pertama zaman kemarin. Nah, pemilu pertama itu saya dicalonkan DPRD Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar lewat PNI. Partai waktu ya, masih PNI. Ya, lalu saya tidak katut. Tidak bersedia apa tidak? Tidak katut. Oh, satu pun tidak dapat kursi. Oh. Nah, waktu itu kan memang pengaruh dari G30S itu kan nggak karuan ini.
Ya lalu waktu penggeledahan pertama kali itu kan luar biasa. Luar biasa. Sehingga PNI habis. Habis. Saya melanjutkan di yang ini di Sekolah. Sekolah itu sampai ya beberapa kali kita mengeluarkan lulusan. Tahun 1974 saya ada Bapak dosen dari IKIP Malang itu yang waktu itu menjadi dekan. Dulu mulai dari ketua jurusan lalu jadi dekan. Pak Sinten itu Pak, namanya sekarang tidak ada yang beliaunya. Namanya Bapak Cahyono, Francis Cahyono. Almarhum. Ya, kita perlu dari Pak Cahyono, lalu Pak. Tereng. Pak Warsito Suparyo, Pak Nah, Pak Cahyono itu titip surat kepada Pak Sakun, adiknya Pak Sakun namanya Pak Samad. Nah, Pak Samad itu kakaknya nama Pak Sakun. Nah, Pak Samad itu juga lulus dari IKIP. Titip surat bahwa Saman kenal sama namanya Pak ini. Oh kenal Pak, itu kan ya juga teman. Akhirnya aku titip surat. Di dalam surat itu tertulis bahwa supaya saya melanjutkan kuliah. Lalu saya sampaikan pelan-pelan, Bapak, saya terima kasih sekali Bapak ada perhatian kepada saya untuk saya bisa melanjutkan kuliah. Tetapi bagaimana saya bisa hidup di Malang dengan kuliah melanjutkan di doktoral itu? Gitu. Jadi saya tidak bisa membayangkan bagaimana saya cari makan di sana itu. Iya. Akhirnya kebetulan juga ada penelitian dari Universitas Utrecht, Leiden, penelitian tentang wanita Madura yang ada di Jawa, cara mereka memilih jodoh. Kaitannya dengan keluarga berencana. Jadi penelitian sebetulnya induk penelitiannya adalah keluarga berencana. Tapi saya diminta untuk menjadi tenaga peneliti di suatu tempat, yaitu di Desa Semare, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Keraton. Seneng ya jadi kan. Nah, kali berhubungan sama wanita. saya itu diminta melanjutkan kuliah, lalu terus terang saja saya berterima kasihnya kepada Pak Cahyono ini luar biasa. Saya anggap ini bapak saya sendiri, orang tua saya sendiri, karena setiap hari saya itu mendapat upah, mendapat gaji dari menjadi tenaga peneliti itu 2.500. Tahun 74 ini nilai besar. Wong saya kos di rumahnya Pak Petinggi di Semari itu hanya 500 saja. Jadi susahnya masih banyak sekali. Dan penelitiannya itu kontrol partisipan. Jadi saya harus ikut di situ. Saya harus melihat terjun melihat bagaimana wanita Madura yang di Jawa mulai dia bangun tidur sampai tidur lagi. Dan itu yang saya lihat. Dan saya mesti kalau omong-omong dan sebagainya. Nah, Desa Semari itu wilayah pantai. Jadi kalau pagi menunggu waktu ya, itu para wanita itu di pinggir pantai semuanya. Dia melihat suaminya itu datang. Dia paham, oh perahu itu layarnya warna ini, itu paham semua itu. Oh itu anuku, bojoku ibu. Oh itu tahu semua. Jadi itu saya ingin di situ. Iya. Membaur di situ saya. Sehingga saya lalu. Tapi zaman segitu nggak dicurigai apa-apa aja nih. Enggak. Memata-matai saya gitu. Jadi saya bisa berbahasa Madura
Sehingga ketika saya sudah selesai penelitian itu 6 bulan ya, 6 bulan. Itu bahasa Madura saya tanya. Di sini ketemu sama teman-teman ini itu. Dikira saya ini orang Madura. Sampai terakhir kemarin saya jadi wali kota. Bahkan sampai hari ini tidak ada jelundrungnya, tidak ada penyelesaiannya. Saya adalah sesepuh orang Madura. Sampai hari ini. Makanya teman-teman dari Madura Galis, apa ini? Apa sekali. Nah, jadi teretan dibi nih. Ya, teretan dibi. Gitu. Nah, jadi kalau saya ketemu dengan teman-teman saudara-saudara dari Madura, saya ngomong Madura saya bisa. Nah, lalu selama 6 bulan kali 2.500 katakanlah kali 1.500 dalam bulan. Waktu itu sudah ada modelnya Honda ya, sepeda motor Honda itu 70 gitu ya. Ya, itu kan anak-anak muda kan mesti Honda, keren, kalau gaya itu. Tapi saya berpikir, saya cukup uang saya itu yang hasil penelitian itu saya pakai untuk anu itu cukup. Untuk beli sepeda lah. Untuk beli sepeda cukup. Ya. Tapi orang tua saya kan masih belum punya rumah. Subhanallah. Lalu saya, bagaimana ya ini? Akhirnya saya ya pulang ke rumah, lalu ngomong-ngomong, lalu saya sudah bisa hidup di sini karena saya mencari ini karena saya punya sejarah punya ijazah BA dari IKIP. Saya ngelamar ngajar di SD gitu kan. Ngajar SD saya itu. Kepala sekolahnya namanya Pak Tabrani. Nah, Pak Tabrani. Terus saya bisa ngajar di situ, dapat HR, yang penting saya bisa makan. Itu. Terus uang hasil penelitian itu kayak bubuk-bubuk ngiyup. Bu, Pak, sembuh yangnya gitu lah. Rumah saya itu di depan sungai dari lahar Gunung Kelud itu. Jadi di situ itu ada watu yang namanya batu apung itu, batu gombong istilahnya gitu kalau dian. Itu kalau saya pulang itu mesti seharian itu ada batu itu kita ambil paling itu sampai banyak tumpuan banyak. Ini dapat dipakai untuk fondasi. Ya jelek kecil gitu. Itu ceritanya. Sehingga bapak ibu itu sudah punya tempat untuk ngiyup, kepanasan ya saya lalu melanjutkan kuliah sampai saya lulus dan melamar jadi dosen 1 Oktober 1980 saya diterima menjadi dosen UGM Malang sebagai PNS. Sampai PNS. Tapi jiwa kritis saya itu tidak bisa dihentikan. Sehingga saya itu selalu bicara kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rel yang saya yakini itu. Iya. Gitu. Kita tarik lagi ke belakang zaman kuliah. Zaman doktoral kan. Dan itu kan jadi kan katanya ceritanya dulu menjadi aktivis, kemudian menjadi MPM di IKIP Malang. Ini gimana ceritanya? Jadi karena saya itu kritis dalam tiap diskusi, saya itu lalu menyampaikan pendapat-pendapat ini dan dapat diterima oleh teman-teman. Akhirnya ketika pilihan dulu ada Dewan Mahasiswa, ada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, gitu ya. Saya terpilih menjadi ketua. Apa itu namanya MPR. Ketua MPR. Jadi kayak sekarang ketua MPR gitu ya? Iya, MPR-nya kampus. MPR-nya kampus. Iya. Dulu kan ada kampus kan berdiri sendiri. Itulah saya lalu sering di ada di Jakarta. Tahun berapa itu? Jadi tadi ketua MPR. Itu tahun 70 berapa ya?
Apa tahun 60-an betul? 60-an masih 65 ya, Oh, masih sebelum PKI. 60-an ya. Masih 60-an. Sesudah peristiwa G30S. Oh, setelah saya kan masuknya kan tahun 65 66. Ya, dari tahun 65 66 saya masuk dari Blitar ke Malang. Malang. Oh, nggih. Nah, saya kan diterima mahasiswa. Oh, jadi kan waktu jadi ketua MPM itu semasa masih BA-nya itu penembuhan BA. Oh, nggih. Iya, saya sudah kritis sudah. Jadi sebelum mendirikan sekolah di Blitar itu sudah menjadi ketua MPM itu jenengan. Sudah punya pengalaman. Wah, saya tahan ke belakang lagi. Jadi waktu menjadi aktivis mahasiswa, Iya. tentunya banyak gesekan-gesekan dengan teman-teman yang lain dari jenengan kan GMNI. Ya, Di sana ya. waktu itu mungkin ada PMI, ada HMI, Ya. terus kemudian ada mungkin pergerakan PMKRI dan PMK segala macam. Itu gimana menurut jenengan waktu itu? Artinya gesekan yang bersifat fisik saya tidak ada dengan teman-teman. Gesekan pendapat. Nah, kalau gesekan-gesekan pendapat ya memang sering muncul di dalam diskusi. Iya. Lebih-lebih kalau MPM itu kan isinya dari berbagai macam aktivis dari berbagai macam ekstra kampus, iya. ekstra kampus itu jadi biasa seperti itu. Iya. Tapi kalau sampai gesekan fisik ya. Nggak pernah, guys. Nah, lalu juga karena saya itu punya keyakinan kalau GMNI itu kan Marxisme ya. Nah, Marxisme itu intinya kan persatuan. Nah, persatuan. Jadi beda pendapat boleh, tetapi kalau sudah beda pendapat jangan sampai berlanjut dengan bentrok fisik. Iya. Karena itu ketika GMNI kemarin kongres di Manado ya. Iya. Terakhir kan Manado itu hingga sampai terjadi ribut balang-balangan kursi itu Iris ya, jenengan. saya sudah menyimpulkan bahwa mereka sudah menyimpang dari idealisme yang dia anut sendiri. Yang dia sendiri. Gitu. Jadi kan masih ingat nggak nama tokoh-tokoh mungkin dari lawan politik jenengan di kampus dulu, misalkan dari HMI atau dari PMI? Yang dari HMI itu yang saya kenal namanya Joko Suluh Marhen. Joko Suluh Marhen. Iya. Berarti namanya Marheni sebenarnya Marhen. Namanya Joko Suluh Marhen, tetapi dia adalah aktivis HMI. Oh, nggih. Nah, itu saya apal karena pertama namanya itu pakai Marhen itu. Nggih. Lalu yang kedua dia menjadi ketua dulu namanya MAPRAM, Masa Prabakti Mahasiswa. Oh, kayak sekarang ospek ngoten. Iya, kalau sekarang ospek. Jadi Mas, apa itu namanya ya penuh dinamika. Penuh dinamika. Seperti itu. Karena itu ketika saya sudah menjadi dosen, saya sering kali dipanggil oleh Kurem, oleh Kodim, bahkan oleh rektor dan juga ketua Golkar, karena saya pegawai negeri yang tidak pernah mau masuk Golkar. Oh, Zaman dulu memang PNS. PNS harus ya. Secara wajib masuk Golkar. Wajib ya. Nah, saya tidak mau waktu itu. Karena saya dosen di PMP, saya paham lah tentang undang-undang. Paham. Pancasila, undang-undang itu saya paham. Nah, waktu saya dipanggil, dihadapi oleh Danrem, lalu oleh rektor, oleh dekan, kemudian oleh ketua korpri dalam satu forum itu. Wah, kalau ketua korpri itu berarti wali kota gitu zaman dulu. Sana. Dulu ketua korpri IKIP. Oh, yang korp IKIP nggih. Nggih. Iya. Nah itu saya diadili itu rasanya. Iya. Saya diem aja.